Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil, Stambuk A40118060. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana materi-materi dari sosiologi pendidikan. Nah, ada beberapa materi pada sosiologi pendidikan ini. Yang akan saya jelaskan terlebih dahulu itu ada pengertian dari sosiologi. Nah, teman-teman, apa itu pengertian dari sosiologi? Nah, sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara berteman atau cara bersahabat dengan baik atau cara bergaul dengan baik kepada masyarakat. Artinya di sini bahwa sosiologi itu mempelajari tentang bagaimana caranya kita untuk bersahabat atau berteman baik kepada masyarakat agar hubungan kita dengan masyarakat ini lebih baik ke depannya. Artinya seperti itu. Nah, adapun pengertian lain dari sosiologi pendidikan ini yaitu sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat, yaitu bagaimana manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, itulah pengertian dari sosiologi. Artinya di sini bahwa bagaimana caranya individu ini berhubungan dengan individu lain, bagaimana cara individu ini berhubungan dengan masyarakat lain, maupun masyarakat ini berhubungan dengan masyarakat lain. Nah, itulah pengertian dari sosiologi. Yang kedua itu ada pendekatan dari sosiologi pendidikan. Nah, pendekatan dari sosiologi pendidikan itu ada 3. Yang pertama itu pendekatan individu, yang kedua pendekatan sosial, dan yang ketiga itu pendekatan dari interaksi. Nah, di sini bahwa yang pertama itu ada pendekatan individu. Nah, pendekatan individu ini menyangkut tentang tingkah laku dari individu itu sendiri. Ya, ada 2 faktor yang mempengaruhi dari pendekatan individu. Yang pertama itu faktor eksternal, yang kedua itu faktor internal. Nah, faktor internalnya ini meliputi tentang faktor-faktor biologis atau faktor dalam diri manusia itu sendiri. Selanjutnya itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini meliputi psikologis atau lingkungan fisik maupun lingkungan masyarakat. Artinya dia dalam pada lingkungan masyarakat, saling berinteraksi seperti itu. Yang kedua itu faktor sosial. Nah, faktor sosial itu masyarakat itu dengan lembaga, organisasi, dan sebagainya. Nah, artinya di sini bahwa faktor sosial ini menyangkut tentang atau berhubungan dengan kebudayaan manusia seperti adat istiadat, keluarga, tradisi, dan sebagainya. Artinya di sini bahwa segala sesuatu yang dianggap produk bersama itu adalah milik bersama atau milik masyarakat. Artinya di sini bahwa pendekatan sosial ini selalu berhubungan dengan masyarakat. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga itu pendekatan interaksi. Nah, pendekatan interaksi yaitu individu dan masyarakat itu saling mempengaruhi atau saling timbal balik antara individu dan masyarakat ini. Artinya saling memberi respon. Nah, di sini individu memberikan respon kepada masyarakat maupun masyarakat itu memberikan respon kepada individu. Artinya di sini ada timbal balik antara individu dan masyarakat. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya materi yang ketiga yaitu hubungan antara pendidikan dan masyarakat, memuat pendidikan, sumber daya manusia sekolah, dan juga masyarakat. Nah, di sini bahwasanya ada materi tentang hubungan antara pendidikan dan manusia, yaitu tujuan dari pendidikan. Nah, tujuan umum dari pendidikan nasional Indonesia ini adalah manusia Pancasila. Artinya di sini manusia atau masyarakat ini diatur dari Pancasila. Nah, kita tidak boleh melanggar Pancasila itu, atau kita tidak boleh membedakan antara yang satu dengan yang lain. Begitupun juga sekolah. Nah, sekolah juga diatur oleh Pancasila. Kita tidak boleh membedakan agama yang satu. Misalkan kita mengambil agama
kita tidak boleh membedakan antara agama yang satu dan agama yang lain, karena kita semua itu adalah Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itulah tujuan umum dari pendidikan nasional Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu materi yang keempat, yaitu tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan juga keluarga terhadap pendidikan. Nah, di sini ada tanggung jawab keluarga. Nah, tanggung jawab keluarga ini sangat penting karena keluarga adalah awal untuk terbentuknya karakter dari seorang anak. Merupakan awal dari pendidikan seorang anak, karena orang tua ini merupakan awal yang memberikan pendidikan kepada anak. Nah, yang pertama tanggung jawabnya itu membesarkan dan memelihara anak. Nah, di sini bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memelihara, karena dia dari kecil itu diajarkan memang seperti cara sopan dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu melindungi dan menjamin kesehatannya. Nah, di sini diajarkan anak untuk bagaimana cara makan makanan yang sehat, mencuci tangan dengan baik. Nah, seperti kita mengajarkan tentang perilaku sehat agar anak tersebut mengetahui tentang bahwa hal yang seperti ini bisa membuat kita sehat. Nah, seperti yang ketiga yaitu mengajarkan kepada anak ilmu pengetahuan. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa yang pertama, kita harus mengajarkan kepada anak tentang sopan kepada orang tua dan juga sopan kepada orang lain, agar anak tersebut kedepannya bisa menghargai orang tua dan juga bisa berperilaku baik kepada masyarakat. Nah, dan keempat itu ada membahagiakan anak dunia dan akhirat. Nah, seperti itu yang saya katakan. Artinya dia kedepannya bisa tahu hal-hal yang positif dari pendidikan tersebut. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu materi yang kelima atau materi yang terakhir, yaitu kontak sosial edukatif, memuat bagaimana kontak sosial anak didik dan juga jenis kontak sosial. Nah, di sini ada pengertian dari atau definisi dari kontak sosial anak didik. Nah, kontak sosial itu adalah hubungan antara individu satu dan individu lain yang merupakan syarat awal untuk terjadinya interaksi. Nah, kontak sosial juga dapat terjadi berupa percakapan, tatap muka, ataupun jabat tangan dan sebagainya. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa kontak sosial itu merupakan sebuah awal untuk terjadinya interaksi. Nah, dapat juga kita ketahui bahwa tanpa adanya kontak sosial, maka individu satu dan individu lain ini tidak akan terjadi sebuah interaksi, atau interaksi ini tidak akan terjadi. Nah, jadi kontak sosial ini adalah jika terjadi itu karena adanya kesadaran dari dalam diri individu itu sendiri atau dari dalam masyarakat tersebut untuk saling berinteraksi. Nah, jadi itulah kelima materi yang dapat saya jelaskan mengenai tentang pembelajaran sosiologi pendidikan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.